sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua memperoleh sukacita dan damai sejahtera karena Kristus selalu ada di dalam hati kita. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain uji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintasi negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu berkat. Sekali lagi, berkat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tadi sudah membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13.
Bagaimana Tuhan memberikan suatu berkat kepada orang Israel jikalau mereka menaati dan menuruti segala perintahnya. Sidang jemaat Tuhan, di ayat yang pertama sampai di ayat yang ketiga, Tuhan katakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku, di ayat yang kedua, dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Kemudian ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini mengajarkan kita bahwasanya ketika kita menuruti segala perintahnya, dan ketika orang Israel menuruti segala perintah Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dan menjauhi segala larangannya, maka orang Israel dikatakan akan memperoleh berkat. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam menerima berkat ini ada syarat-syarat yang harus dilakukan, dan ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan tadi di ayat pertama, kedua, dan ketiga, jikalau orang Israel menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan menuruti segala perintahnya, maka Tuhan akan memberkati. Luar biasa sidang jemaat Tuhan. Tuhan tidak meminta kita harus membayar dulu supaya kita dapat berkat. Kita harus kasih uang, kita harus buat persembahan yang banyak supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan itu syarat yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan saat ini memberikan persyaratan supaya kita diberkati, maka kita harus menuruti perintahnya, dan kita menjauhi segala larangannya, dan kita harus tetap menyembah kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat 3 sampai ayat yang ke-13 ini berisi tentang janji-janji berkat Allah yang telah bertindak menebus umatnya dari perbudakan Mesir, kemudian menjanjikan berkat yang melimpah baik dari segi ekonomi, yaitu kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan akan penuhi, Tuhan akan cukupkan, baik dari segi ekonomi, dalam segala kebutuhan makan minum, Tuhan akan cukupkan. Kemudian apa lagi? Maupun dalam hal keamanan dari para bangsa musuh yang mengintai. Dan Tuhan akan memberkati kita, dan musuh-musuh kita akan dibuat jauh dari kita, dan kita akan dilindungi oleh Tuhan. Ada dua berkat. Yang pertama, ekonomi kita akan dipulihkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan ini dicukupkan. Kemudian yang kedua, kita akan memperoleh keamanan karena Tuhan yang menyertai kita. Kemudian janji berkatnya juga akan diteruskan kepada anak cucu orang Israel dan kita orang percaya saat ini. Yang ketiga yaitu berkatnya bukan hanya sampai kepada kita saja, tetapi anak cucu kita akan memperoleh berkat itu. Kemudian yang akan menikmati kelimpahan yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Allah sendiri akan menjadi raja kita atau raja Israel yang memerintah dari kemah suci yang ada di pusat perkemahan Israel. Mereka akan selama-lamanya menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah mereka. Luar biasa, ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi orang percaya ketika kita menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak ada hal yang berat, tetapi melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu saja yang Tuhan mau inginkan dari kehidupan kita. Kita akan diberkati secara ekonomi, keamanan Tuhan berikan, kemudian janji berkat kepada generasi atau anak cucu kita, dan kemudian Tuhanlah yang menjadi raja kita, dan Allah akan selalu bertindak di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, sungguh luar biasa berkat yang Tuhan akan berikan bagi kita ketika kita menaati perintahnya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, hari ini kita belajar tentang berkat. Bagaimana supaya kita diberkati? Mari menuruti segala perintahnya, memuji Tuhan. Jangan ada Allah lain. Jangan kita mendua hati kepada Allah yang lain atau kepada agama yang lain,
tapi mari kita fokus kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan menuruti segala perintahnya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati karena kita menuruti segala perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, luar biasa firman-Mu sudah kami dengarkan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya supaya kami boleh memperoleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.